Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Wassalatu afdalus salawat wassalamu atammu taslimat ala nabiyyi mab'uthi birrahmat nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin tuzanu fihi alhasanatu wasayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala jam'ana hadha jam'an tayyiban mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ahadan min bainina syaqiyyan wa la mahruma. Alhamdulillah, kita patut memuji dan berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat izin dan petunjuknya semata sehingga kita diberi umur panjang, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dibimbing oleh Allah untuk datang untuk dapat bersilaturahim dalam rangkaian silaturahim pesantren Darul Istiqamah bersama Bapak Kiai Haji Abdullah bin Nastia. Mari kita menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Syamsuddin Nur. Pada beliau disilakan. Ya
Shadaqallahul Azim. Dari kelas ke kelas di SMU 3 Bandung, ke Masjid Salman ITB, ke Darul Tauhid, dan kini di Darul Istiqamah. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ayyuhal fardul karim, atlubukum al-an ma'a muhadaratin kubra yulqiha Ustaz al-Karim Al-Mukarram Kiai Al-Haj Abdul Setia. Saat yang kita nantikan mendengarkan tausiah secara langsung dari Agim Fadil Fadil Masykuran Masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Sami ya Bashir, Allahumma ftah lana hikmah wansur alaina rahmah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wahai yang Maha Menatap, catatkan siapapun yang hadir ini menjadi hamba-hamba yang istiqamah. Karuniakan kepada kami husnul khatimah. Jadikan siapapun yang hadir menjadi ahlul jannah. Rabbana ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, bersama kita kali ini ada yang lebih banyak dari yang hadir, yaitu para malaikat. Harus kita yakini di tempat ini bukan hanya manusia yang hadir, tapi malaikat juga pasti hadir. Semoga doa para malaikat yang memohonkan rahmat dan ampunan dikabulkan. Terima kasih Abah. Abah ini magnetnya kuat. Beliau ada di Darul Tauhid. Saya tidak bisa menolak undangannya. Magnet air juga kuat. Apa dengan saya ini kembar? Apa umur 73, saya 53, dengan beda 2, nurut ya. Pesantren ini sudah 45 tahun, Darul Tauhid sudah 25 tahun, sama Pak. Lalu apa 16, saya 11, sama 11 ya. Yang beda apa itu duanya didukung banyak pihak, saya duanya dimarahin banyak pihak. Se-Indonesia ngakok begitu. Terus kan saya dari tadi bincang-bincang dengan Ustaz. Kenapa saya suka datang ke sini? Hati saya nyaman. Padahal capek sekali. Dari Bandung ke airport 5 jam macet sampai ke sini jam 12 malam hari malam tuh. Tapi ini kok nyambung hati. Ingat sabda Rasulullah bagaimana? Aman tuh tunas. Tapi tauhid dan istiqomah itu nyambung.
Iya kan? Katakanlah aku beriman kepada Allah, tauhid, kemudian istiqomah. Tauhid tanpa istiqomah tidak bisa. Istiqomah tanpa tauhid tidak jelas. Mudah-mudahan ini Pak, saya bisa memperpanjang silaturahim ini. Di Bandung kok susah punya tanah seluas ini. 300 meter saja harganya 5 miliar. Hanya untuk melebarkan masjid 300 meter. Di sini Allah sudah titipkan 45 hektar. Berapa triliun itu kalau di Bandung ya. Ini barokah dari Allah karena magnet apa ya Pak? Apa dia semangat dari jawabannya? Mikrofonnya aja kurang mendekat Pak. Segini nanti ya Pak ya. Hadirin, kalau saya lihat dari depan, maaf ya, selewat ini wajahnya ada pemilihan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah, baik atau buruk? Nabi Muhammad punya masalah? Jawab. Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Oh, banyak masalah itu sumber kemuliaan. Kalau benar menyikapi yang sedang selama ini kira-kira banyak masalahnya. Ketemu juga baru masalah dalam istiqomah, suka mikirin masalah orang. Dengar hadirin, siapapun yang hidup tanpa masalah, dia tidak hidup itu selalu nempel dengan masalah. Terserah masalah mau dianggap beban, masalah mau dianggap tantangan dan karunia. Contoh, di sebuah rumah makan ada kecoa. Kecoa jatuh menjerit, kaget dan histeris, piring tumpah, meja terbalik, orang-orang pun ikut menjerit. Lalu kecoa pindah ke meja yang lain, ditangkap oleh santri. Tenang saja, dibawa keluar dan disimpan di luar. Beres, naik pulang masalah. Sama di dua meja itu kecoa, yang satu menjerit, histeris, tumpah, heboh, yang satu tenang dan beres. Dua-duanya masalahnya sama, yaitu kecoa. Jadi terserahlah mau histeris, mau ribut, mau heboh, atau mau tenang, kita beres. Jelas? Alhamdulillah. Demikianlah hadirin sekalian yang sudah jelas. Saya tidak menyangka secepat ini jelas. Pak, saya mau cerita rahasia boleh? Oh, kan masalah kita suka pengen tahu rahasia orang. Ini pada waktu saya diuji dengan popularitas. Wah, dulu kan tahu sendiri ya. Allah memberikan cobaan, diberikan dunia tumpah, harta melimpah ruah, populer di mana-mana, dikagumi, dihormati orang. Wah, dan itu ternyata menurut dunia hebat, tapi menurut tauhid itu sangat berbahaya. Pada waktu itu guru saya mengingatkan, ulama tidak akan keluar saripati tauhidnya sebelum dia ngalamin ilmu kelapa. Itu katanya. Kelapa tidak ada yang keluar saripatinya di atas. Siang
siapa satu bakal dijatuhkan dari pohon. Tidak ada kelapa yang jatuh pelan. Udah jatuh, bukan dibeleng, dijambak kamera sampai gundul. Kan kelapa itu. Udah gundul, dipukul sampai belah. Sudah belah, dicungkil. Sudah dicungkil, disisit sampai mulus. Sudah mulus, diparut sampai remuk. Sudah diparut, 2000 tahun gara-gara poligami itu. Inilah jalan dari Allah saya mendapatkan ilmu tauhid. Harus dijatuhkan, tahu sendiri kan? Dihina, dicaci, dijauhi, dan sekarang hadiah dari Allah anak-anak jadi hafizoh, pesantren lebih baik, saya lebih tenang, lebih bahagia, barokah urusan Allah mereka. Jadi namanya persoalan ibu jadi nikmat yang sangat besar, walaupun harus dijatuhkan, harus diputi, harus dijambak, harus diperes, harus diparut. Nah ini kiai-kiai kita Nah saudara, ini lowbat biasa. Ya, kalau ada masalah ingat besok. Ya, terima kasih. Dan jalan-jalan ya. Silakan itu. Ya, Pak, silakan istirahat. Teruskan. Jadi kalau menghadapi masalah, ini Pak Kiai muda, dengerin ini ya, belum nyobain kelapa kan. Jadi kalau menghadapi masalah, kita harus tahu kenapa masalah jadi berat. Satu, penyebab masalah jadi berat adalah karena kita bersandar kepada selain Allah, bersandar ke manusia, bersandar ke ilmu, bersandar ke pengalaman, bersandar ke relasi, bersandar ke ikhtiar. Ini juga bahaya, karena ikhtiar itu ibadah, bukan sandaran. Kalau mau membereskan pesantren ini, ngarep-ngarep pertolongan dari selain Allah, pasti berat. Karena Allah gak suka sama yang minta tolong kepada selain Dia. Selain Allah itu la haula wala quwwata. Apa artinya? Tiada daya menolak musibah, tiada kekuatan mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah. Jadi saya bisa tahu nih ibu-ibu yang menderita kira-kira yang mana. Dia itu ibu-ibu yang terlalu berharap dari suaminya, berharap dihargai, berharap dipuji, berharap dicintai, berharap dikagumi, pasti itu sengsara. Suami model ini tuh boro-boro bisa membahagiakan istri, dia sendiri kurang bahagia. Betul Pak? Betul tidak? Tapi apa hebat kalau istrinya seperti tadi itu Pak? Memang tiap orang punya takdir berbeda ya Pak. Hadirin, ingat baik-baik ya. Semua makhluk itu tidak bisa membawa manfaat.
kecuali Allah yang menghendaki. Semua yang hadir akan memberi kepada saya satu butir nasi, tapi Allah tidak menghendaki. Sampai tidak? Jawab hadirin. Sampai tidak? Yakin? Semuanya mau, tapi Allah tidak mau. Sampai tidak? Tidak akan pernah. Semua mau mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Sekarang silakan lempar tuh, pakai botol, pakai tas, pakai kopiah. Ayo, lempar aja, lempar. Apa? Oh, kalau Allah tidak kehendaki, tidak lempar. Caranya bagaimana? Gampang bagi Allah, tinggal dibalikan. Ada hatinya, tidak ada yang mau lempar, tidak terjadi. Nah, karena setiap hati dibulak-balik oleh Allah. Jadi percuma pengen dicintai suami nggak bisa. Ibu pengen dicintai suami, gimana caranya? Ibu datang udah nyempet, ibu masak pun tampil kemarin. Caranya adalah ibu jangan banyak berharap dari suami, hanya berharap dari Allah. Wa may yatawakkal 'Allah bahwa Allah yang membalikkan hati suami. Gitu, jelas kok? Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dicintai, makin sering sakit hati. Benar semuanya. Sepertinya awal sekali waktu itu, sehingga Allah yang membalikkan dunia. Yang lain kurang efek hari ini. Teruskan, apa yang kedua yang menyebabkan persoalan berat? Yang kedua, berat ringannya persoalan tergantung tujuan. Kalau tujuannya tinggi, mulia, ini ringan. Kalau tujuannya rendah, pasti berat. Seperti orang yang mau naik ke puncak gunung yang tinggi, maka kedinginan, capek, apa dia kuat. Karena cita-citanya tinggi. Tapi yang cita-citanya rendah, pasti banyak mengeluh. Naik sedikit juga. Betul? Apa artinya? Yang cita-citanya akhirat, dunia ini enteng. Yang cita-citanya duniawi, pasti hidup ini berat. Yang cita-citanya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penilaian, penghargaan orang, itu hidupnya berat. Tapi yang cita-cita akhirat, dunia nggak ada apa-apa. Puji, caci sama dengan ember jatuh. Gak ada apa-apa. Saya udah nyoba nih, dipuji rame-rame udah, dicaci rame-rame udah. Gak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya dalam hidup ini cuma satu, Allah ridho enggak. Mau sampai gower orang menghina, gak ada apa-apa. Cuma bibir saja, benar? Sehat, sakit, sama, bagian tujuannya akhirat. Suami baik, suami galak, sama, ladang amal, bagian tujuannya akhirat. Siti Asia itu suaminya Fir'aun, lempeng saja, karena tujuannya akhirat. Pak, di tempat kami ada yang nikah dengan yang lumpuh. Tanya, Mbak, kenapa mau nikah sama yang lumpuh? Dunia ini gak ada apa-apanya. Dunia cuma tempat ladang amal, bukan balasan. Akhirat tempat balasan, bukan tempat amal. Jadi bagi saya, menikah itu adalah ladang amal, bukan ladang balasan. Saya mengurus suami saya yang lumpuh di dunia, semoga Allah mengurus
di surga Allah. Semangat. Sama Pak, dakwah kalau cuma pengen dunia berat dakwah itu Pak. Tapi kalau pengen akhirat mau capek teler, gak ada apa-apanya. Penjahat juga capek. Nah, gak ada yang perlu kita keluhkan di dunia. Ibu, Bu, kalau ibu banyak mengeluh, pasti bukan akhirat cita-citanya. Kalau yang cita-cita akhirat, apa yang mau dikeluhkan? Semuanya jadi pahala. Hamil, pahala. Melahirkan, pahala. Ngurus anak, pahala. Disebut pahlawan itu pahlawan. Makanya kurang hari pahlawan, juga harus hari pahlawati. Bagi orang cita-cita akhirat mah gak ada apa-apa di dunia selain ladang pahala. Benar? Dihina, apa ruginya dihina? Yang rugi itu menghina. Dihina tidak ada apa-apa ya. Coba sekarang menghina saya, gak akan apa-apa selain pahala saya bertambah. Benar? Dosa saya berkurang kalau kita tidak salah. 3. Satu apa tadi? Lupa. Satu apa Bu? Bergantungnya kepada selain Allah. Makanya kalau gelisah, periksa saja hati, pasti selain Allah yang mendominasi hati. 2. Tujuannya, cita-citanya. Kalau makanya ada calon bupati yang stres, hati tujuannya cuma bupati. Kalau tujuannya akhirat, enggak ada terima jadi bupati, sujud syukur. Karena belum tentu bagus jadi bupati. Mau menikah, batal. Bagi pecinta dunia, pasti sakitnya sampai di sini. Tapi bagi cinta akhirat, menjelang menikah, batal, sujud syukur. Daripada rusak iman dengan pernikahan, mendingan gajahi saja. 3. Apa yang menyebabkan persoalan hidup ini berat, termasuk urus pesantren? Berat ringannya itu tergantung cuma satu perkara intinya, Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada yang berat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Apa ini? Akhir coba ke sini. Nurut dan ijabah oleh Allah. Digerakkan Pak Hafiz. Ajak mobil ada, kendaraan, pesawat terbang ke sini. Karena Allah menetapkan, mudah-mudahan nyampe ke sini Pak. Apa enggak tahu ya, saya tuh lagi sakit Pak. Makan obat di jalan, pusing ini dibalut, kalau sendiri di jalan. Tapi tidak Allah menampilkan saya harus ke sini, kejadian. Makanya ibu bapak kalau ada apa-apa selalu dalam pikiran kita itu gimana supaya Allah nolong. Itu aja terus. Rasulullah SAW selalu berdoa dengan doa ini. Kalau guru saya Pak, mewati-wati jangan lepas dari doa ini. Mau tahu doanya? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatan. Duhai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya terus-menerus sendiri, dengan rahmat-Mu tolong saya, perbaiki urusan saya semuanya.
dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu doa Rasulullah. Sangat cerdas, sangat hebat, sangat pintar, ilmunya luar biasa, tetap tidak mau hidup tanpa pertolongan Allah walaupun sekejap. Halo? Jelas tidak? Kenapa ibu stres? Karena ibu kebanyakan mikir, kurang zikir. Apa akhirnya? Daripada tolong Allah mikirnya ngaco. Betul? Saya tidak yakin Pak dengan rapat-rapat yang tidak ditolong Allah. Ngabisin konsumsi, ngabisin waktu, gak ada apa-apanya. Ceramah-ceramah kalau tidak ditolong Allah gak ada dampaknya. Makanya kunci hidup ini adalah selalu rindu pertolongan. Minum dulu ya saya. Saya lagi sakit Pak. Tapi karena disembuhkan Allah jadi kuat. Padahal benar-benar dikatakan obat, obat. Kalau Pak Abu juga harus kalau dibeli. Alhamdulillah hidup saya Pak. Ini kalau tadi tolong Allah nih, merah udah disesuaikan tuh. Itu jangan sama kepala saya. Udah tuh deh. Ini Pak, abang 73 tahun itu tiap hari dikasih air oleh Allah. Ya. Padahal kita tidak tahu mata airnya di mana. Kalau kita tidak ditolong Allah, nyari mata air tiap hari kalau enggak. Ini nih. Air ini pH-nya antara 6 dan 7. Coba kalau pH-nya 3, gosong perut saya. Siapa yang atur pH? Allah. Ini bakteri udah nggak ada. Coba kalau kita harus nyari bakteri hilangin dia, pasti pusing. Diputus Allah. Tidak pernah sehari pun Allah ganggu kita. Benar? Ini nafas semua. Setiap orang bernapas ngeluarin apa? Nah, ini sekolah ngeluarin apa? Karbon dioksida. Semua anak saya ngeluarin karbon dioksida. Kebutuhan saya apa? Oksigen. Harusnya saya mati nih Pak. Semua ada begini. Tapi Allah atur di hidup saya yang masuk adalah oksigen. Siapa yang ngurus ini selain Allah? Makanya yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Menghadirkan Tuhan yang akan kau usaha. Daripada sibuk mikirin masalah, mending sibuk mikirin karunia Allah agar kita bisa bersyukur dan syukur mendatangkan pertolongan Allah. Dan habis itu waktunya Pak. Naik pesawat jam berapa? Rumusnya mau dikasih rumus? Saya kalau ceramah ada rumusnya. Rumusnya 5 us. Apa? 5 us. Agar Allah yang ngurus pakai rumus 5 us. Ini pesantren ini juga boleh nambahin 5 us. 1. Hati harus tulus. Apa? Hati harus tulus. 2. Ibadah harus bagus. Ibadah harus bagus. Ini rumus ya.
ya, maaf ya Pak ya, ini bukan TK asli ya. Bang, boleh dulu juga Bapak, dia di belakang. Tiga, hidup harus lurus. Harus lurus. Ini kalau mau lurus oleh Allah ya. Empat, ikhtiar harus serius. Harus serius. Yang kelima, tobat terus menerus. Terus menerus. Ini coba amalin, kita coba amalin ini Pak di sana. Kenapa hati harus lurus? Kalau nggak ikhlas apa yang mau diterima? Tiga orang yang pertama dihisab di akhirat. Yang pertama adalah mujahid yang terbunuh di medan perang. Tahu hadisnya Sahih ya? Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya berjuang sampai saya mati terbunuh di medan perang. Saya lakukan karena Engkau. Badan berjuang, mulut berkata, lillahi ta'ala. Allah tahu isi hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa asriru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bidzati sudur. Allah tahu. Kata bohong kamu. Bohong. Kamu berjuang bukan karena Allah. Kamu berjuang karena ingin dianggap berjuang, ingin dianggap hebat, ingin dianggap pahlawan. Maka di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup masuk ke neraka. Ada yang di dunia berjuang habis-habisan sampai mati, mulutnya juga alhamdulillah ta'ala, tapi tidak diterima oleh Allah. Apa yang kurang? Jawab, kurangnya cuma satu, hatinya tidak lurus, tidak ikhlas. Makanya jangan main-main ini dengan ilmu ikhlas ini, gak ada apa-apanya. Mau apapun yang dilakukan sampai mati, jadi terima. Karena syirik, inna syirka tertutup dan zoliman yang amat. Ini Pak Ustaz, gak penting pesantren ini terkenal. Yang penting pesantren ini diridhoi Allah. Mau apa terkenal? Udah cobain ini terkenal, gak ada apa-apanya. Saya dulu terkenal, gak bisa ngurus keluarga, gak bisa ngurus pesantren, gak sempat berbakti ke orang tua, gak sempat kunjungi para ulama. Gara-gara terkenal, gak ada apa-apanya. Jelas Ustaz? Kerja keras supaya pesantren ini disukai Allah. Allah yang aturkan. Tidak ada orang datang ke sini kecuali Allah yang menggerakkan. Akal-akalan kita pengen dikenal orang, dibuat orang mual kepada kita, tidak ada yang datang. Harus Allah yang didahului. Dipuji semua orang, tapi Allah benci dengan Allah. Jangan. Nanti jadi begini semua. Kau ikhlas itu seperti apa? Seperti matahari hanya memberi. Jadi kayak kau begini hari ini. Hanya memberi. Kembali. Dari makhluk kita Allah, hanya dari Allah saja. Mau muji, mau nyaji, nih
hal jazaa'ul ihsan Masya Allah. Dalil hafal prakteknya susah. Dipuji orang itu enak, tapi itu yang merusak iman. Orang yang senang dipuji manusia pasti hanya sibuk membangun topeng, karena manusia cuma bisa lihat topeng. Tapi orang yang sibuk ingin dipuji Allah, dia akan perbaiki lahir batin, karena Allah tahu lubuk hati yang terdalam asli bagus. Allah periksa dan saling mengingatkan, ya, gak ada apa-apa itu dia, gak ada apa-apa. Demi Allah gak ada apa-apa. Terkenal itu tidak ada apa-apanya. Guru saya tidak terkenal sama sekali, tapi saya aku yakin guru saya adalah pecinta Allah sejati. Saya tanya, guru jangan kenalkan saya ke orang lain. Tidak penting saya dikenal orang. Yang terpenting bagi saya adalah jadi pecinta Allah. Ini memang bagian tersembunyi, ya. Tiap orang punya bagian masing-masing. Sekarang apa tersembunyi nggak boleh, Pak. Apa ada perlu kelihatan, ya. Saya tiap bagian keluar begini, sembunyi bisa meninggalkan kewajiban. 2. Ini juga ada hadisnya, ya. Allah menciptakan dunia ini berguncang, lalu Allah ciptakan gunung, dunia stabil. Ada air yang keluar dari gunung? Ada, yaitu besi. Gunung habis dipapas besi. Ada air yang lebih kuat dari besi? Ada, yaitu apa? Api. Besi lumer oleh api. Ada air yang lebih kuat dari api? Apa? Air. Api padam oleh air. Adakah makhluk yang lebih kuat dari air? Ada. Angin. Air diangkat di atas. Adakah makhluk yang lebih kuat dari angin? Ada. Orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Makhluk paling perkasa adalah orang yang paling ikhlas dalam hidup. Allah. 2. Satu apa? Nanti harus jangan pusingkan, ya. Puji caci, datang jauh, pejabat kaya, sama makhluk Allah. La haula wala quwwata illa billah. 2. Ibadah harus bagus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita supaya jadi hamba Allah. Allah ciptakan dunia, huwallazi khalaqalakum ma fil ardh. Gini, Allah Tuhan kita ciptakan kita hamba Allah, nabi ke Allah. Allah ciptakan dunia, pelayan kita mengabdi ke Allah. Lihat ya. Kalau kebanyakan orang pindah ke sini, dia jadi hamba dunia, lupa ke Allah. Bayangkan, yang harusnya jadi pelayan kita jadi pelayan dia. Alangkah hinanya, ya. Bu, Pak, halo, masih bangun? Sudah. Semua kegiatan kita niatkan ibadah. Ada ibadah mahdoh, ada lain. Udah, kau usah pusingkan rezeki, kemana-mana lah.
penting bisnis jadi ibadah. Gak usah pikirin anak-anak menghargai atau tidak, yang penting ibu ngurus keluarga jadi ibadah. Gak usah mikirin suami jadi baik, jadi sayang ke ibu, itu urusan Allah yang bolak-balik hati. Urusan ibu, semua kesibukan ibu sebagai istri jadi dan enak gitu Pak. Dalam kemana-mana bahasanya. Emang rezeki bisa ketukar? Ketukar tuh. Kita jalan sama kambing, lihat rumput. Siapa yang ngilerkan? Kambing ya. Nggak mungkin kita lihat rumput. Kita lihat kambing, itu masalah. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Pernah lihat cecak yang stres? Mana yang lebih hebat? Cecak nyari nyamuk atau nyamuk ngedeketin cecak? Jawab. Mana yang lebih hebat? Cecak nyari rezeki atau rezeki ngedeketin cecak? Gitu. Cecak di sini. Jelas ini bagi kita bekerja itu ibadah. Membangun pesantren itu ibadah. Mau pesantren kecil, sedang, besar, sama. Mau ceramah di depan ribuan orang, mau ceramah di depan 2 orang, sama, itu ibadah. Kalau bangga ceramah di depan istana negara, malu ceramah di musola Al-Ikhlas, dia pasti nyari penilaian Allah. Kalau bangga Habib Akbar didengar ratusan ribu orang dan kecewa hanya didengar sedikit, pasti Tuhan dia juga. Kalau niat ibadah, ya ibadah saja. Di depan 1 orang, di depan 1 juta orang, di Indonesia, di Amerika, sama. Kalau niat ibadah, dia menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Bu? Ibu? Jadi kalau ibu masak buat suami, itu ibadah. Mau dimakan, mau enggak, jangan rewel. Udah masak, jangan dimakan oleh suami. Anak-anak, tuh lihat si bapak kayak gini, sakit. Udah dimasakin dari pagi, gak dimakan, gak tahu terima kasih. Itu niat ibadah. Kalau niat ibadah, apa ruginya? Masak jadi amal, nyuguhin jadi amal, gak dimakan dapat pahala sama, ibu lapar, ibu yang makan, beres. Susahnya itu orang yang tidak niat ibadah lah yang hidup ini susah. Ayo, sholatnya yang bagus ya. Ya Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat waktu. Kemudian birrul walidain. Kemudian al-jihadu fi sabilillah. Sholat khusyuk itu tidak gampang, tapi sholat tepat waktu itu bisa kita lakukan. Benar? Orang yang suka terlambat sholat seperti memasukkan kunci ke pintu, tidak dicetek, enggak kebuka. Seperti waktu makan obat, udah waktunya makan, tidak dimasukkan, pasti nambah penyakit. Kalau penyakit jiwa, benar. Ayo adek, saya senang di sini dengarnya. Jam 8 sudah tidur ya? Bangun jam 8 pagi, oh lama, 12 ya. Jam 2 sudah bangun, bagus. Ada banyak yang mau saya tiru dari Darul Istiqomah untuk Darul Tauhid.
ya. 15 menit sebelum azan dikumandangkan informasi persiapan. 10 menit sebelum azan semua aktivitas tutup. Masuk ke masjid. Usahakan riadonya arba'in 40 hari tidak tertinggal takbir imam. Saya dulu riado awalnya ini Pak, waktu saya masih muda dulu, jadi tiap batal satu, batal terulang lagi dari awal. Wah, di mana aja turun dari angkot, cari masjid supaya tidak tertinggal. Karena dalam hadisnya akan dibebaskan dari dua hal, satu dari neraka, dua dari nikmat. Tapi munafik ini penting untuk diperhatikan. Ayo, barang siapa yang sholat isya berjamaah sepanjang malam, setengah malam, dia akan sholat terus menerus. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah sepanjang malam, dia akan sholat terus menerus. Di sini ada berapa keluarga? 280 keluarga. Adil, nanti sholat subuhnya berapa banyak? Kalau lakinya nggak ke masjid, suruh pindah. Nggak pantas dia tinggal di sini ya. Oh iya, Bu, suami itu kusir Bu. Kalau udah isya begitu, aku tak mau lihat wajahmu di rumah. Tapi lihat dia pergi kemana? Ya, jangan-jangan di rumah, enggak di masjid enggak. Subuh lelaki nggak ke masjid, ini bahan-bahan munafikin. Ayo, apalagi tinggal di komplek ini, ibadah nggak benar, udah lewat itu. Dia di sini tidak membawa barokah, dia di sini mengundang musibah. Ini mau direnovasi ya, udah jangan suka bertahan dalam kenyamanan ya. Yang penting itu bukan kita yang nyaman, yang paling penting itu yang barokah bisa membuat Tuhan nyaman. Rasulullah itu menghilangkan kenyamanan diri demi kenyamanan Tuhan, benar? Koruptor itu menghilangkan kenyamanan rakyat demi kenyamanan diri. Khairun nas anfa'uhum. Makin banyak berkorban untuk orang banyak, makin sukses. Makin mengorbankan orang banyak untuk kepentingan diri, gak akan. 3. Saya cuma lihat jam sendiri, kok belum. 3. Apa? Itu harus lurus. Kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang kau beriman, bukan jalan orang yang sesat dan memurkai. Ghairil maghdubi bukan yang dimurkai dan yang sesat. Nah, rekan-rekan, ibu bapak, semua perintah Allah itu bukan untuk kepentingan Allah. Semua perintah Allah hanya untuk kepentingan kita, kebahagiaan kita, kemuliaan kita, keselamatan kita. Kita ini bukan asli penduduk bumi. Ibu bapak bukan asli orang Makassar. Aslinya kita ini penduduk surga. Aki Adam, nenek Hawa itu asli orang surga. Dan Allah kasih perintah dan larangan supaya bisa mudik ke surga. Jadi orang yang tidak mau patuh, dia tidak mau mudik ke surga. Jelas? Oke, jadi Allah suka lakukan, Allah tidak suka, tinggal petik kayak gitu aja. Ini masuk jurang jauhi, ini masuk keadaan dekat. Contoh,
ngomongin kejelekan orang Allah suka atau tidak? Jawab. Ngomongkan kejelekan orang Allah suka atau tidak, Bu? Ya udah tinggal. Mau ngapain ngomong? Orang cakep ngomong jelek, ikut jelek aja. Udah ngomong jelek, wajah ke bawah jelek, kelakuan jelek, karena salah. Setiap paku hati tenang, setiap melangkah hati gelisah. Jadi kalau ibu mengatakan kenapa ya hati saya resah terus, itu ciri-ciri banyak pelanggaran. Benar? Karena setiap kebaikan itu menimbulkan kenyamanan di hati. Setiap ketidakbaikan menimbulkan kegelisahan dan takut ketahuan orang. Dah, Bu, Ibu, Bu, dah, nggak usah banyak ngomong. Jadi banyak zikir aja. Gak gampang ngobrol. Orang banyak ngobrol ditambah-tambah jadi dosa. Ria, hilang pahala, ujub, takabur, menghina, gibah, fitnah, menertawakan orang, banyak dosa. Secukupnya aja kita. Ya, Pak, Bapak. Kira-kira Allah suka tidak sama rokok? Ada yang suka rokok kan di sini? Ada. Waktunya ditinggalkan. Ya. Kalau sesuatu Allah berkahi, dipuji, madu asli, madu lebah asli, menyehatkan badan, sumber energi, metabolisme tubuh menjadi prima, membuat awet muda, antibakteri, Tuhan, habatus sauda, jintan hitam, antioksidan yang kuat, obat segala penyakit, sunnah Rasul. Rokok menyebabkan kanker, penyakit jantung, impoten, membuat kehamilan dan janin. Makhluk apa itu? Makanya kalau lihat rokok itu suka gak jelas, Bu. Sedoti, sedoti. Orang menghafalin Quran, sedoti. Dan banyak rokok itu gak ada yang bahagia. Ayolah, kita jadikan kawasan ini kawasan bebas rokok, setuju? Nampak mikir semuanya. Itu ada ustaz yang merokok. Saya nggak ngomongin ustaz, sesama di sekolah dilarang saling mendahului. Kita bayangkan Rasulullah mungkin kan merokok? Para sahabat mungkin kan di Masjidil Nabawi ada asbak? Ya sudah cukup kan? Ayo, semua jujur, jangan ada yang licik. Karena semua keburukan itu akalnya tidak jujur. Kan hadisnya jelas. Barang siapa yang selalu jujur, maka jujur akan berbuah kebaikan, kebaikan akan berbuah surga. Siapa yang dusta, tidak jujur, akan melahirkan keburukan dan dosa, dan itu mengantarkan kepada neraka. Tidak ada orang baik kecuali diawali jujur. Dengerin, Ibu, Bu, apa mau punya suami jujur? Yang keras mau? Apa ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Ini kayak apa? Kenapa jemaah kayak gini, Pak? Mau jujur, suami itu mau, ibu siapkan. Harusnya sama dong, Bu. Ibu siap-siap. Itu beriman, ya. Kenapa jadi diam gitu? Makanya Pak, jangan suka marah-marah sama istri, ya. Pak, Bapak, jangan suka marah-marah sama istri, gak bagus.
Gak suka Allah kepada lelaki pemarah. Wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin, patah, dibiarin, bengkok tetap. Jadi digimanain? Disabarin, dibijakin, didoain, dicikirin. Allah yang bisa tahu. Wanita yang begitu nggak boleh dimarahin. Percuma marah. Wanita suka nggak jelas. Tadi jawaban itu. Baru ngomong mau. Coba tes satu lagi ibu. Kalau ibu dikejar anjing mau gimana? Lari. Kalau ibu dengan anjing lari cepat mana? Kan nggak ada udah jelas anjing tapi. Kalau ada bertahan pak, itu namanya dengki. Dia orang kepepet. Pak, jangan marah-marah ya. La taqdo walau jangan. Ingat baik-baik ini. Jangan marah-marah bagimu surga. Wanita akan lebih berubah tanpa kemarahan laki-laki. Harus sabar. Karena agak kurang jelas tadi. Kadang-kadang wanita suka nanya, Pak, mau nanya pakai baju mana nih yang cocok? Yang merah atau yang biru? Yang biru cocok. Tapi kan ada juga bagus pak. Oh iya boleh kan. Kedua hijau. Maaf ya udah setengah mati dipikirin, dibahas keluar seenaknya. Ini bukan adik-adik nanti ya. Kadang-kadang wanita itu ngaca di cermin. Pak, ya. Saya sekarang langsing ya. Pakai baju ini, oh ya, bagus tuh langsing. Oh, berarti kemarin gendut dong. Iya yang nanya. Kadang-kadang pergi ke tempat keramaian. Suami, jangan pandangan. Dengan sembarang lihat wanita, dia akan sengaja. Memangnya dia dengan saya cakep mana pak? Cakep mana dia dengan saya pak? Dia cakep hati ibu loh, bohong. Ya udahlah cakep hati yang dasar hati. Jangan mau tahu supaya nggak marah bu. Di rumah disimpan papan. Setiap marah tancepin paku. Apa ini gimana? Pak, yang benar dong jadi suami. Tiap marah tancepin paku. Itu kalau malam berapa paku ya? Kalau ingin aman, minta maaf. Tiap minta maaf, cabut pakunya. Nah, maafkan ibu ya, ibu emosi. Cabut, pak, maafin ya. Mari saya rawat bagus. Paku bisa habis, yang tersisa apa? Tolong. Gimana mau balik orang yang robek hati? Itu yang minta maaf itu mudah, mau ganti robeknya hati tidak. Memaafkan dan melupakan sakit hati itu beda tempat. Yang paling bagus jangan nanti aku lalu walau jangan. Dan semua gitu ya. Ini sebetulnya buat dulu buat 2 hari bang. Pak, ikhtiar harus ini penting. Rasulullah SAW hakul yakin ajal musibah dalam genggaman Allah. Tapi pernah ukur Rasulullah pakai baju bersih 2 lapis, pakai helm, mengadakan musyawarah. Kenapa pakai baju bersih 2 lapis? Padahal Allah ada kalau yang ngatur.
Makanya ini sekarang kalau manajemen tidak pasang sound system seperti padahal saya sudah jauh-jauh datang ke sini, kalau manajemen tidak sempurnakan syariat seperti tidak siap sound systemnya, jelas. Jadi harus belajar terus manajemen modern, teknologi terbaru, sistem-sistem yang paling mutakhir itu sempurna. Kalau di pesantren kami berusaha semua santri TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah jadi sedekah. Makanya maaf tadi ada program juga kuat matanya. Kalau ada yang nanya, apa tadi pungut sampah ini? Udah refleks. Kalau udah lihat sampah tuh udah kelihatan sedekah. Betul. Kalau setiap santri tidak buang sampah, sampah tidak nambah. Kalau setiap santri punya sampah disimpan pada tempatnya, kebersihan tidak susah. Kalau setiap santri pungut sampah, satu santri sampah jadi ya. Itu tekniknya bang. Ini kan luas. Repot nih ngurus segede gini. Ya. Kalau tidak terlibat semua elemen. Bebas omibah itu rumus. Berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amankan. Itu ikhtiar. Sederhana, tapi insya Allah membuat lebih efektif di dalamnya. Siti Hajar yakin Allah akan menolong dan mencukupi, tetapi Siti Hajar bersama Ismail, beliau lari sofa marwah berapa kali? Naik turun jalan lari naik turun. Padahal hatinya yakin Allah bakal ngasih, tapi sempurna ini ya. Tahu di mana airnya keluar? Di sofa? Bukan. Di marwah? Bukan. Ternyata di bawah kaki Ismail. Perkara hasil itu urusan Allah. Perkara sempurnanya ikhtiar itu amal soleh. Jelas bu? Ibu? Ya udah. Ayo kalau masih profesional, boleh sedikit cerita pengalaman pesantren. Kami sekarang sedang merekrut pesantren juga. Kita datangkan ahli sistem. Takdir Allah, ada presiden direktur perusahaan sistem di Jerman yang gabung dengan Polutif. Rapat, kalau udah tahu ilmunya, rapatnya efisien. Kalau udah tahu ilmunya, rapat itu udah jengkel, marah dan kerjain. Rapat sistem keuangan itu ada ilmunya, benar? Kalau Pak Ustaz nanti kalau punya uang berinvestasi membuat sistem yang bagus, kayak tubuh ini sistem yang bagus, sehat. Kalau pencernaan gak beres, aduh ini maunya ke WC terus. Kotor kawat, perlu besi, kayak ketol, tulang patel, bayar asbes, perlu mengkret di WC. Ini polisi keren karena kabuas saja ya Pak ya. Nah, kita ini besar. Kalau sistem tidak beres, pasti lebih sibuk dengan yang kurang manfaat. Jadi, terakhir, adik-adik, ada yang belum nikah? Ada yang belum nikah? Kalau ibu ada, itu ada jawabannya. Kalau itu banyak cari teman dia.
Kalau nanti ditolak oleh calon mertua, biasa saja. Assalamualaikum Pak. Ya deh, ada apa ya? Saya berminat untuk meminat putri Bapak. Hah? Lamar anak saya? Ngaca dong. Beda level. Sebelum ngomong apa-apa, ditolak mentah. Jangan sakit hati. Biasa ini. Pulang istiqoroh, istighfar. Kalau masih bulan depan ketoprak, kok. Ada apa ya? Katanya saya pernah kenal. Iya Pak, saya bulan lalu melamar putri Bapak. Kan udah saya tolak. Kenapa masih kesini? Sekali tidak, tetap tidak. Tidak. Oh, itu apa mereka? Kalau mereka, mereka. Baik. Bulan depan ketoprak lagi. Kenapa? Sudah 2 kali ditolak masih kesini. Pak, saya baru 2 kali. Siti aja 7 kali. Saya bakal lebih dari itu. Masya Allah, saya baru suka istiqoroh. Ya Allah, berikan calon menantu yang istiqomah. Dan ternyata ada yang berbalik di sini sekarang, maka saya akan nikahkan dengan tetangga saya. Ayo, menggunakan ikhtiar ya. Sakit perkara sembuh terserah Allah. Berobat sama soleh kita. Setuju? Terakhir apa? Tobat terus menerus. Ini kok kenapa? Karena niat bisa melenceng. Diperbaikinya oleh ibadah bisa tidak bagus, diperbaikinya oleh orang. Ibu bisa tidak lurus, diobatinya oleh ikhtiar bisa tidak benar, ditolongnya oleh obat. Makanya surat Nuh ayat 10. Mana tadi yang tadi? Apa surat Nuh ayat 10? Waktu Ustaz itu ngomong, ayo bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Ulang 3 kali. Suatu saat ada yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, kurang lebih, Syekh, saya lagi banyak masalah nih, beri saya amalan berbanyak istighfar. Obat. Datang lagi, Syekh, saya belum punya jodoh, ada amalannya enggak? Berbanyak istighfar. Obat. Datang lagi kamu, Syekh, saya dililit utang, pengen lunas. Banyak istighfar. Obat. Ini santri yang dengerin, si Syekh malah saya jawab atau apa? Yang nanya persoalan belum punya anak istighfar, pengen rumah istighfar. Syekh, kenapa amalnya cuma 1? Diberitahu kata surat ayat 10 tadi. Faqultus astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara ayat. Kata beristighfar kepada Tuhan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah bukakan hujan lebat, diadakan harta, anak-anak, sungai-sungai, taman-taman, sungai-sungai. Artinya infrastruktur juga dimudahkan. Makanya istiqomah dan istiqomah adalah di antaranya istiqomah tobat. Pak, ini saya waktu diuji
badai Pak. Waktu zaman dijatuhi dari pohon, bingung tadi itu. Dinasihatin guru saya cuma satu Pak. Amalan 7 tahun saya yang paling top itu cuma tobat. Kalau udah nangis malam-malam, pagi-pagi guru SMS mana? Suara termerdu akhir. Jadi suara terindah itu adalah menangisi dosa. Guru saya ngajarin 7 tahun belajar tobat, baru 1 tahun kemarin diajarin sunnah. Karena dari tobatlah. Alladzina istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraj. Dari gelisah galau jadi tenang, itu tobat. Wa min kulli dhaiqin makhraja, jalan kedua. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Pertolongan yang tidak diduga. Ayo terbanyak tobat. Astagfirullah. Jadi saya mohon maaf siapa tadi yang telepon. Kalau saya di mobil biasanya astagfirullah, astagfirullah. Sama kami apa? Tadi salah saya tobat. Karena kita biasanya istighfar itu kalau orang lain yang salah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal istighfar itu untuk kita yang salah. Ada yang nanya gini, dosa kami apa? Itu dosanya nggak ngaku. Ajukan tangan jamaah yang tidak punya dosa. Gini, ada? Mustahil ya. Ajukan tangan yang dosanya sedikit. Ustaz, ada yang ajuh nih? Ajukan tangan yang dosanya sedang. Bu, ada yang ajuh bu? Ibu ajuh? Oh, gak tahu ya, oke jadi. Pak, ajuh pak? Ajukan tangan yang merasa banyak dosa. Wah, semua ajuh. Saya diundang ke sini karena Allah masih menutupi dosa orang. Aib-aibnya, masa lalunya, kekurangannya, itu satu-satunya yang menyebabkan kita dihargai orang. Makanya tobat daripada bangga, merasa hebat. Gak ada kalau aib kita dibuka orang, gak ada yang mau berpaling. Makanya Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah amat mencintai orang yang bertobat dan bersuci. Kita dihormati karena Allah menutupi aib dan dosa. Mudah-mudahan akan lebih sempurna membangun pesantren ini di masa seluruhnya istiqomah bertobat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billah. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Ya Syahid, ya Qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut
Allahumma hawwin alaina fi sahabatil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Tuhan yang Maha Menata, berkahi majlis ini ya Allah, berkahi pesantren ini ya Allah, berkahi lingkungan ini ya Allah. Jadikan semua yang hadir ini akhlul yakin pada Allah. Jadikan semua yang hadir ini akhlul istiqomah. Allah marzuqna istiqomah. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang tidak pernah lupa kepada. Karuniakan kepada kami kening yang selalu nikmat bersujud pada. Karuniakan kepada kami lisan yang selalu basah menyebut namamu. Karuniakan kepada kami qalbun salim ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang kau ijabah, rumah tangga sakinah, keturunan soleh solehah ya Allah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Jauhkan kami semua dari bala, fitnah, wal musibah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Amin. Jadikan haji hajat mabrur mabrur. Allahumma ja'alna hajjat mabrur, sa'yan mashkur wa talbat maghfur wa tijaratan lan kabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Mudah-mudahan kita takdir kita jumpa lagi ya. Silahkan mampir ke Darul Tauhid nanti. Sekian, assalamualaikum.